perubahannya Bapak Ibu. Jadi kalau kondisi existing sekarang dari Permenkes 1 2012, kita rujukan itu berjenjang kan? D ke C, C ke B, B ke A. Mana rumah sakit terdekat dengan kelas yang terbawah? Ya, terus nanti kalau D tidak tuntas dia kirim ke C, C tidak tuntas dia kirim ke B, B tidak tuntas dia kirim ke A, sampai di A sudah progresivitas penyakitnya sudah lanjut dan lain sebagainya. Ya, selamat siang Bu Direktur di sini. Ya, kemudian akan kita rubah ya sesuai amanat Permenkes 16 tahun 2024 bahwa sistem rujukan itu didasarkan kepada kompetensi atau kemampuan layanan. Singkatnya begini Bapak, si peserta JKN ini kondisi medisnya apa, sakitnya apa, ya kebutuhannya apa, itu kita terjemahkan lewat sistem yang dibangun. Nanti dia akan dikirim ke vaskes yang kompeten sesuai kelompok penyakitnya. Contoh tadi jantung, oh dia punya kasus yang harus operasi bedah jantung terbuka. Ya, di strata kita itu di layanan jantung itu di strata utama. Jadi sistem rujukan nanti tidak akan mengirim dia ke vaskes yang kompetensinya di bawah utama, tetapi langsung ke utama atau bahkan ke paripurna kalau utamanya sudah penuh. Nah inilah upaya yang kita lakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Ya Bapak Ibu, jadi memang ini akan terjadi sebuah perubahan yang cukup signifikan, di mana tujuan kita adalah menyediakan akses, kualitas, dan keterjangkauan layanan kesehatan. Kami ulangi, akses, kualitas, dan keterjangkauan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Tentu perubahan ini nanti harus diketahui oleh seluruh stakeholder gitu ya. Dan kami sudah melakukan itu, komunikasi, diskusi, menerima masukan, menerima umpan balik dari seluruh stakeholder, organisasi profesi, perhimpunan, kolegium, asosiasi, kemudian stakeholder terkait lainnya sejak bulan Mei. Dan izin kami menyampaikan bahwa standar-standar tadi ditetapkan nanti oleh Kementerian Kesehatan itu adalah hasil dari kita mendapatkan masukan, ajuan dari organisasi profesi, perhimpunan, dan kolegium. Karena kami yang duduk di depan ini tidak menguasai secara utuh ya apa itu penyakit jantung, mana yang di dasar, mana di media utama, paripurna. Tapi organisasi profesi, perhimpunan, kolegium yang terkait dengan jantung, penyakit dalam, semua berdiskusi, semua memberikan masukan dan membahas cukup lama, hampir 2 tahun kita sudah membahas ini, 2 tahun lebih, dan sudah sampai di tahap final ya, finalisasi. Harapan kita nanti di Januari kita bisa launch ya. Jadi Bapak Ibu, untuk itu saya izin menggambarkan supaya juga nanti pemahaman kita sama. Next slide, coba next slide. Jadi sistem rujukan kita yang sekarang ini adalah kita menata untuk peserta JKN ya Bapak Ibu. Kemudian next slide. Kalau ini sistem ini akan mengikat berbasis kompetensi ketika non gawat darurat. Ya, jadi kalau gawat darurat, ya masyarakat tetap bisa mengakses kemanapun vaskes terdekat yang bisa diakses. Tidak juga gawat darurat kita tanya dulu ini, dicek dulu ini kompetensi siapa baru tidak. Gawat darurat tetap masyarakat kita buka akses untuk mengakses seluruh layanan kesehatan yang tersedia. Ya, mau di situ ada klinik, ada rumah sakit, mau kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, mau sekarang aturan kita dasar media utama paripurna, dia berhak mengakses layanan tersebut. Nanti di rumah sakit itu dilakukan penanganan, dilakukan triase, kemudian di assessment, oh ini kompetensinya sesuai dengan rumah sakit yang bersangkutan, setelah stabil dilanjutkan perawatannya. Tapi ketika itu tidak sesuai kompetensinya, dalam arti butuh kompetensi yang lebih tinggi, kalau lebih rendah dia bisa langsung di situ, nggak usah rujuk ke bawah. Tetapi karena kompetensi lebih tinggi itu mampu menangani kompetensi di bawahnya. Kalau ternyata setelah di assessment
pasca kegawat daruratannya, ini masuk ke kompetensi yang di atasnya, dia rujuk. Kriteria rujukannya apa? Masuk nanti ke satu sehat rujukan, muncul nanti kodenya. Sistem inilah nanti akan membagi ini ke rumah sakit mana. Mana itu bukan nama rumah sakit, tapi kompetensi. Oh ini dasar, nanti sistem kita mengirim dia ke dasar yang terdekat. Ya Bapak Ibu yang terdekat, karena nanti satu KTP-nya. Bagaimana KTP itu mampu nanti melakukan penapisan, gitu ya. Kalau kita kenal selama ini kan istilah ada 144 plus itu harus di puskesmas, gitu ya. Itu yang kita lakukan adalah yang pertama begini, sebenarnya seorang dokter ketika dia lulus pendidikan, ya, dia sudah memiliki kompetensi dari beberapa level, ada yang kompetensi 2, kompetensi 3, kompetensi 4. Kalau 4 dia bisa mampu mendiagnosis, dia bisa mampu menata laksana sampai tuntas. Itulah yang tadi 144 plus itu sebenarnya. Kemudian kalau paling tidak ada kasus-kasus yang memang dia di level kompetensi 2, yaitu mampu mendiagnosis, kemudian melakukan penanganan awal dan mampu merujuk. Nah, gitu ya. Sebenarnya ketika pendidikan ini dokternya sudah mampu, ya, sehingga penguatannya juga adalah di persiapan di masa pendidikan. Ya. Namun kita sadari ketika dia sudah pasca pendidikan, pasti ada beberapa periode ini harus tetap dijaga kompetensinya, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Kementerian Kesehatan sejak tahun 2023 itu sebenarnya sudah mengembangkan ada namanya InaCare Pathway, Indonesia Care Pathway. Ya mungkin memang ini belum terlalu luas, tapi kita sudah mengembangkan bagaimana penata laksanaan ya kondisi kesehatan di layanan primer. Bukan hanya di puskesmasnya, tetapi juga mulai dari komunitas, mulai dari keluarga, kemudian di FKTP, baik itu puskesmas, klinik maupun tempat praktek mandiri, kemudian mana kasus yang menjadi kompetensinya puskesmas, kapan satu kasus itu harus dirujuk, itu kriterianya sudah ada semua. Sehingga kita menyusun itu dalam rangka JKN Reform, waktu itu Pak Ihsan ya, Pak Ihsan masih di Kementerian Keuangan, saya nyusun di sini, Pak Ihsan yang mau review saya Pak Karul waktu itu. Oh Bre, ini ya, targetnya gimana? Jadi kita lakukan reform di layanan primernya, ya. Reform di layanan primernya bagaimana mereka buat, bagaimana caranya? Kita susun sebuah kurikulum di luar pendidikan formal yang mereka lalui, pengalaman klinis mereka, kita susun sebuah kurikulum yang kita sebut dengan implementasi care pathway. Sebagai contoh di situ pendekatannya adalah berbasis gejala. Satu orang kalau batuk, apa yang harus dilakukan? Sampai nanti kepada bermuara diagnosis kerjanya. Nah, kurikulum ini, pelatihan ini kita berikan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Update terakhir saya belum dapat berapa persen, tapi intinya dalam satu vaskes yang bekerja sama dengan BPJS, baik itu puskesmas, tempat praktek mandiri maupun klinik yang bekerja sama dengan BPJS, 3 SDM-nya wajib mengikuti dan lulus pelatihan ini. 1 dokter, 1 bidan atau perawat. Jadi kalau ini kita harapkan kompetensinya meningkat, termasuk itu tadi, kapan merujuk. Bahkan bukan hanya itu, ketika dia sudah rujuk sampai di rumah sakit, kemudian stabil, dikembalikan ke layanan primer, kompetensi rujuk baliknya juga kita latih di sana. Jadi intinya adalah kita melakukan penguatan juga di FKTP-nya. Nah, tadi ada pertanyaan juga terkait FKTP ini sebenarnya. Bagaimana dengan antrian yang panjang gitu ya. Dengan perbaikan end-to-end tadi, dari hulu ke hilir tadi, dari mulai komunitas, keluarga, puskesmas, klinik, kita berharap ada pembagian beban ini di layanan kesehatan kita. Bagaimana kita dorong komunitas pun sudah mulai bisa mendeteksi dini penyakit-penyakit ya. Kemudian beberapa kompetensi puskesmas kita dorong ke pustu, ya, sehingga nanti tidak menumpuk semua di puskesmas. Nah,
Di puskesmas sudah kita buat juga ini dengan satu sehat rujukan ini, nanti dia udah semakin jelas mana kasus yang harus dirujuk, terus dirujuk kemana. Jadi di satu sehat rujukan itu nanti kita tanam, sudah kita tanam semua kriteria rujukan, semua diagnosis, prosedur dan tindakan pada 24 kelompok layanan tersebut. Kemudian di Desember nanti Pak Dirjen akan mengeluarkan ketetapan stratifikasi untuk seluruh rumah sakit. Berikutnya kita tanam di sana rumah sakit itu, contoh rumah sakit X tadi, untuk 24 kelompok layanan dia di strata mata, sehingga sistem nanti mampu mengirim ke dia pasien-pasien terdekat yang membutuhkan layanan yang dibutuhkan. Begitu ya Bapak Ibu, mungkin penjelasan dari saya itu tentang kris dan pembiayaan atau manfaat, mungkin Bu Direktur atau Pak Kapus bisa menambahkan di situ. Yang mana ada 12 kriteria untuk kris ini, saya informasikan bahwa sampai dengan per hari ini sudah tinggal. Jadi kalau memang nanti penetapan, mudah-mudahan semua rumah sakit sudah mampu mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk layanan yang sangat kompleks yang selama ini diinformasikan kepada kita tarifnya murahan, dan itu bisa lebih rasional sehingga rumah sakit lebih punya. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000